Assalamualaikum guys. Jadi di video kali ini kami bakalan ngejelasin tentang the application of colligative characteristic, voltaic cell, and electrolysis cell. Nah, jadi sebelum itu kenali dulu saya Nyai Maudia Mardania sebagai editor dari video ini. Kemudian ada member kami itu ada Zalka Davala dari 12 Sense One, kemudian ada Hesti Afriza dari 12 Sense Two, Siti Zakia Rohma dari 12 Sense Three, Samita Sahira dari 12 Sense Three also. Nah, jadi di video kali ini kami bakalan ngebahas tentang soal UTBK dari SBMPTN tahun-tahun sebelumnya. And enjoy the video. Oke, baiklah, di sini kita akan belajar mengenai sel volta. Di sini kita akan membahas mengenai beberapa soal SBMPTN dari tahun-tahun yang lalu. Di sini ada dari soal SBMPTN tahun 2014. Jadi soalnya itu potensial reduksi standar Excel. Jadi di sini ada dua reaksi yang kita ketahui, yaitu Hg2+ ditambah dengan 2 elektron itu sama dengan Hg, kemudian CO2+ ditambah dengan elektron itu CO2+. Dan di sini masing-masing Excel-nya untuk reaksi yang pertama itu 0,86 volt dan reaksi yang kedua itu 1,82 volt. Dan di sini pertanyaannya yaitu harga Excel dari reaksi Hg ditambah dengan CO3+ sama dengan Hg2+ ditambah CO2+ adalah. Jadi teman-teman perlu kita ingat dalam pembahasan ini yang paling inti yaitu E katode itu selalu lebih besar daripada E anode. Sehingga dari soal ini kita harus menentukan terlebih dahulu mana yang katode dan mana yang anode. Di sini kita bisa lihat 0,86 ini lebih kecil daripada 1,82. Otomatis yang ini adalah katode dan yang ini adalah anode. Dan rumus untuk mencari Excel dari suatu reaksi itu adalah Excel sama dengan E katode dikurang dengan E anode. Di sini kita sudah dapat bahwa katodenya yaitu 1,82 volt. Jadi 1,82 volt kita kurang dengan anodenya 0,86 volt. Sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu 0,96 volt. Dan jawaban yang tepat adalah A. Oke, baiklah, selanjutnya yang ini mengenai beberapa reaksi yang sudah diketahui antara reaksi yang bereaksi secara spontan maupun yang tidak bereaksi. Ini merupakan soal SBMPTN tahun 2019. Perhatikan data berikut. Di sini ada beberapa data dan di sini kita diminta untuk mengurutkan logam-logam tersebut berdasarkan sifat oksidator yang meningkat. Tetapi teman-teman, pada soal ini kita bisa menggunakan konsep dari deret volta. Akan tetapi karena kita sudah mengetahui beberapa clue dari soal ini, sehingga kita tidak perlu menggunakan deret volta yang cukup panjang bagi kita. Jadi di sini kita lihat saja, Sn ditambah Sr2+ tidak bereaksi. Ingat, dalam suatu trik pasti logam kiri itu mendesak ion logam kanan. Ini apabila dalam kondisi logam kiri dapat mendesak ion logam kanan, maka ini disebut sebagai bereaksi. Namun pada reaksi pertama tidak mengalami reaksi, berarti bisa kita simpulkan bahwa Sn itu di bagian sebelah sini, kemudian Sr tidak bereaksi, berarti Sr tidak mungkin di bagian sebelah sininya Sn, berarti Sr terletak di bagian sini. Kemudian yang kedua, Sn dan Pd itu ada reaksi, berarti dia mendesak logam sebelah, logam kirinya mendesak ion logam kanannya. Berarti di sini bisa kita letakkan bahwa Sn benar di sini, berarti Pd setelah Sn. Kemudian yang ketiga, Sn dan Hg menghasilkan reaksi. Otomatis Sn sebagai logam kiri dan Hg2+ itu sebagai ion logam kanan. Jadi kita bisa meletakkan Sn kemudian Hg di antara sekitaran sini. Kita bisa simpulkan dulu untuk sementara Hg-nya di sebelah sini. Kemudian kita lihat Sr dan Rb itu tidak bereaksi. Berarti Sr di sini, berarti Rb-nya belum tentu di sebelah sini. Rb-nya sudah dapat kita simpulkan sebelah sini karena dia tidak mengalami reaksi. Kemudian Hg dan
dan PD itu mengalami reaksi. Berarti HG berada di sebelah kiri dan PD berada di sebelah kanan. Betul ya teman-teman prediksi kita di sini. Sehingga perlu kita ingat bahwa semakin dia ke sebelah kanan, berarti oksidatornya semakin kuat. Sebaliknya, apabila dia semakin sebelah kiri, otomatis reduktornya semakin kuat. Kita balik lagi ke soal kita itu urutkan logam-logam tersebut berdasarkan sifat oksidator yang meningkat. Berarti dari sini ke sini teman-teman, kita dapat yaitu Fb, Sr, Sn, Hg, dan Pd. Jadi jawaban yang paling tepat dari pilihan tersebut adalah E. Baiklah, dapat kita lihat di sini soal selanjutnya sifat koligaris larutan. Saya mengambil dari soal SBMPTN 2017. Dapat kita lihat zat larutnya di sini 6,4 gram. Memiliki 1 liter dilarutkan dalam 1 liter air dan memiliki tekanan osmosis 3,28 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Tentang anidanya seperti biasa 0,282. Lalu kita masukkan ke dalam rumus tekanan osmosis N kali R kali T kali I. Kenapa ada I? Karena ini merupakan larutan elektrolit. Dapat kita lihat di sini tekanan osmosisnya dari 3,28. Molaritasnya kita masukkan ke dalam rumus. Kenapa dapat 1000 ini? Karena 1 liter itu sama dengan seperti 1000 gram. Lalu kita masukkan semua dan mendapatkan hasil 96. Baik, jadi. Halo teman-teman, jadi di sini kita akan membahas mengenai soal dari elektrolisis larutan. Nah, di sini ada soal SBMPTN tahun 2021. Soalnya yaitu elektrolisis larutan yang mengandung ion W042- selama 965 second menghasilkan 0,005 mol logam W di katoda. Besarnya arus yang digunakan dalam elektrolisis ini adalah. Jadi di sini kita akan menjawab dari soal tersebut. Di sini pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu konsep dasar dari elektrolisis ini. Di sini kita menggunakan hukum Faraday 1, di mana rumusnya yaitu W sama dengan E dikali F. W ini merupakan massa zat, E ini merupakan massa ekuivalen, dan juga F ini merupakan muatan listrik. Sehingga rumus ini bisa kita jabarkan lagi nih teman-teman. E ini bisa kita jabarkan menjadi AR per valensi dikali F ini kita jabarkan menjadi I dikali T per 96.500. I ini merupakan arus, T ini merupakan waktu, dan juga 96.500 ini merupakan ketentuan dari 1F. Oke, jadi di sini kita tulis terlebih dahulu apa saja nih yang diketahui dari soal ini. Di sini soalnya diketahui bahwa waktunya yaitu 965 second dan juga nilai dari molnya yaitu 0,005 mol. Sehingga yang pertama-tama kita cari yaitu nilai dari mol W. Mencari mol W. Untuk mencari mol W ini kita menggunakan rumus N dikali AR. N-nya ini kita masukkan 0,005 dikali AR-nya yaitu 183,84. Sehingga hasil dari mol ini yaitu 0,0192. Udah dapat nih ya molnya. Langkah yang kedua itu kita harus tahu dulu nih bilog W itu berapa. Jadi untuk mencari bilog dari W ini W042 minus bilog dari oksigen ini minus 2. Jadi kalau misalnya ada 4 oksigen, bilognya yaitu minus 8. Ini minus 2 ya. Bilog W. Jadi bilog W-nya ini sama dengan minus 2 ditambah 8 sama dengan
of Billogs. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai dari massa ekuivalennya. Kita cari massa ekuivalen. Masanya. Untuk mencari massa ekuivalen ini, kita memakai rumus nilai mol dibagi nilai dari Billogs. Ini kita tulis nih. Caranya dibagi Billogs. Nilai AN-nya 183,84 dibagi nilai Billogs-nya nih. Nah, jadi hasilnya 30,64. Oke. Langkah yang selanjutnya yaitu ini dari soalnya ini kita diminta untuk mencari arus. Sehingga kita memakai rumus dari hukum Faraday satu ini. Kita tulis W sama dengan E dikali I T per 96.500. Oke. Soalnya itu kita diminta untuk mencari arus, sehingga kita balik rumusnya. Jadi W dikali 96.500 dibagi E dikali T. Oke. Kita udah dapet nih masanya. Masanya udah tahu. Kita masukin masanya 0,0192 dikali 96.500 dibagi E-nya ini 30,64 dikali T-nya udah diketahui di soal. T-nya 965. Masukin. Nah, udah semua kan? Terus kita hitung pakai kalkulator, hasilnya 3A. Oke, jadi selanjutnya yaitu soal nomor 2. Soal ini masih berhubungan dengan soal elektrolisis. Jadi soalnya yaitu elektrolisis larutan NaCl menghasilkan 6,72 Al-Glascor pada keadaan STP. Jika jumlah muatan listrik yang sama digunakan untuk mengelektrolisis larutan AuCl3, maka logam emas yang dihasilkan adalah, nah di sini diketahui AR dari AU yaitu 197. Nah di sini kita harus menyetarakan dari larutan NaCl ini. Jadi NaCl ini sama dengan Na plus ditambah Cl minus. Di sini kita harus menentukan yang mana yang merupakan elektroda katoda dan juga yang mana merupakan anoda. Nah, jadi yang ion positif ini merupakan katoda, sedangkan ion negatif merupakan anoda. Di sini kita harus melihat larutan katoda ini merupakan larutan yang terdapat dalam golongan pertama. Jadi rumus yang kita gunakan yaitu 2H2O ditambah 2O minus menjadi 2OH minus ditambah H2O. Sedangkan untuk anodanya sendiri ini merupakan larutan Cl minus, yaitu merupakan larutan yang inert yang tidak bereaksi. Sehingga rumusnya yaitu 2X minus menjadi X2 ditambah 2O minus, sehingga larutannya yaitu Cl minus. Jadi kita dapat 2Cl minus menjadi Cl2 ditambah 2 minus. Oke, next. Pertama-tama kita menentukan mol dari Cl minus. Untuk menentukan mol dari Cl minus ini, kita memakai rumus volume dibagi 22,4. Di sini di soal ini sudah diketahui volumenya yaitu 6,72 liter. Masukkan 6,72 liter dibagi 22,4. Hasilnya yaitu 0,3 mol. Oke. Lalu kita masuk yang kedua, mencari mol dari ekuivalennya. Mol F. Untuk mencari mol ini kita memakai rumus koefisien E dibagi koefisien Cl minus dikali mol E. Koefisiennya 2, ini 2 per 1 Cl minus 1 dikali
mol-nya 0,3. Jadi kita dapat 0,6. Selanjutnya untuk mencari nilai dari NaU harus mencari nilai NaU berapa nih? Oke. Yang pertama kita harus mencari rumus reaksi dari AU ini sendiri. Ini AuCl3. Jadi AU3 plus ditambah 3 minus menjadi AU. Jadi AU. Jadi ini kita pakai rumus 1/3 dikali 0,6. Ini NaO. Ini N-nya itu 0,2 mol. Oke, selanjutnya yaitu langkah terakhir, kita mencari massa dari AU. Untuk mencari massa, kita masukkan rumusnya NaU dikali AR dari AU. N-nya 0,2 dikali AR dari AU 197. Sehingga kita dapat nilainya 39,4 gram. Pertama yaitu dapat dari SNPTN 2016. Diketahui sel volta Ni2 yaitu min 0,25 volta. Sedangkan sel volta Zn2 plus yaitu min 0,75 volta. Sel volta Fe3 plus yaitu plus 0,77 volta. Pada keadaan standar, pernyataan yang benar adalah pernyataan kata pertama yaitu Zn merupakan reduktor yang lebih baik daripada Ni. Ini benar karena sel volta Zn lebih kecil dibandingkan sel volta Ni. Yang kedua yaitu Zn2 plus dapat mengoksidasi F2 plus menjadi F3 plus. Pernyataan kedua salah karena nilai sel volta Zn lebih kecil dibandingkan dengan nilai sel volta Fe. Seharusnya Zn mereduksi F3 plus menjadi F2 plus. Nah, untuk pernyataan 3 yaitu Ni dapat mereduksi F3 plus menjadi F2 plus benar karena sel volta Ni lebih kecil dibandingkan dengan Fe. Maka Ni dapat mereduksi F3 plus menjadi F2 plus. Pernyataan keempat yaitu Ni dapat mereduksi Zn2 plus menjadi Zn. Ini salah karena nilai sel volta Ni lebih besar dibandingkan sel volta Zn. Seharusnya Ni mengoksidasi Zn menjadi Zn2 plus. Jadi untuk jawabannya itu 1 dan 3. Okay guys, so I think this is the end of our video. Thank you so much for your great attention, and we are so sorry for any mistake that we made. So lastly, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.